Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Salam peternak burung murai batu Nusantara. Oke Sobat Kicau Mania, kali ini kita akan membahas ya. Ini adalah salah satu pola makan yang ingin kita tunjukkan kepada kalian, tetapi ini ada efeknya ya jika penggunaan berlebihan. Nah, apa itu Sobat Kicau Mania? Nah, ini kita bahas tentang extra fooding ulat kandang ya. Apakah bagus untuk digunakan di peternakan burung murai batu atau justru sebaliknya? Oke Sobat Kicau Mania, simak terus video ini, tonton sampai habis. Nah Sobat Kicau Mania, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan ya. Ulat kandang ini sebenarnya bisa kita gunakan di masa penjodohan ya Sobat Kicau Mania. Ini untuk menaikkan birahi juga bisa Sobat Kicau Mania ya. Kemudian untuk di masa murai batu betina bertelur ya, dia butuh kandungan protein. Nah, kandungan protein itu juga dibutuhkan ya Sobat Kicau Mania untuk kandungan telur, agar telur ini sehat ya sampai pada saat menetas. Makanya teman-teman kita banyak mengalami ada telur yang embrionya mati atau gagal menetas, atau menetas tapi kondisinya sudah mati ya, cendilannya sudah tidak ada bisa diselamatkan. Ya, itu karena kekurangan protein Sobat Kicau Mania. Jadi indukan murai batu ini memang butuh protein yang tinggi untuk kandungan telur hingga sampai menetas ya. Jadi semuanya ini dibutuhkan oleh indukan murai batu si betina ini dalam memproses telurnya agar menetasnya bagus ya Sobat Kicau Mania. Nah, kalau menetasnya tidak bagus, maka cindilan ini akan mati ya Sobat Kicau Mania. Sebelum dia hari hanya menetas, itu cendilannya bisa saja mati. Itu yang sering terjadi oleh kawan-kawan kita di penangkaran. Dan juga ulat kandang ini bagus sebenarnya untuk indukan murai batu ya, yang aktif produksi. Karena indukan murai batu ini pola makannya harus seimbang, jangan berlebihan. Jadi ulat kandang ini lebih baik sebenarnya Sobat Kicau Mania ketimbang ulat Hongkong. Ini contohnya di kandang saya ini, dia pejantannya ngelemak karena terlalu banyak makan ulat Hongkong. Ulat Hongkong itu lebih tinggi lemaknya dibanding proteinnya. Sedangkan ulat kandang ini adalah proteinnya lebih tinggi dibandingkan kandungan lemaknya Sobat Kicau Mania. Jadi sebenarnya ulat kandang ini kalau saya pribadi lebih bagus dipakai kepada anakan usia trotolan ya Sobat Kicau Mania, karena mereka ini butuh asupan nutrisi tambahan, vitamin tambahan, gizi, kemudian agar mereka ini tidak gampang sakit ya Sobat Kicau Mania, karena rentan sekali kalau trotolan ini sakit Sobat Kicau Mania. Kebanyakan yang mudah sakit ini adalah trotolan. Dan kemarin banyak muncul pertanyaan ya Sobat Kicau Mania, itu ke kita juga ada itu sebenarnya untuk pemakaian ulat kandang. Mereka bertanya untuk diperternakan itu harusnya seperti apa, kemudian diberikan kepada indukan atau trotolan. Sebenarnya semuanya bagus Sobat Kicau Mania, tetapi saya ingatkan di sini, jika berlebihan atau keseringan atau tidak tepat penggunaannya, atau mereka menggunakannya setiap hari ya, itu hasilnya juga tidak akan bagus Sobat Kicau Mania. Karena kita ini extra fooding itu harus kita amati dulu, kandungannya harus kita amati agar tidak terjadi sesuatu hal yang fatal atau berlebihan. Nah, kalau lemaknya ini memang cukup tinggi Sobat Kicau Mania, jadi otomatis ya kandungan lemak di extra fooding ini juga mempengaruhi di tubuh burung murai batu, baik anakan maupun indukan. Jangan sampai mereka ngelemak seperti itu saja Sobat Kicau Mania. Penggunaan harus diporsir dengan takaran yang tepat. Sebagai seorang penangkar, kita tentu saja tahu takaran yang cocok untuk di peternakan kita sendiri. Ulat kandang ini Sobat Kicau Mania saya lebih banyak menggunakan kepada anakan murai batu ya. Sebelumnya dulu ya kita sering menggunakan ulat kandang ini, karena ulat kandang ini memang mudah didapat Sobat Kicau Mania, tetapi akhir-akhir ini susah didapat, karena memang ulat kandang ini juga banyak yang butuh. Peternak manapun juga butuh ulat kandang ini sebenarnya Sobat Kicau Mania, karena mereka mengambil kandungan proteinnya. Nah, di usia seperti ini ya, sekitar usia 7 hari 8 hari ini saya sudah memberikan ulat kandang Sobat Kicau Mania ya, agar induknya melolo anaknya seperti ini. Nah, ini pernah saya berikan, itu takarannya tidak terlalu banyak, 1-4 ekor saja Sobat Kicau Mania. Kemudian induknya meloloh kepada anakannya ini. Nah,
Untuk trotolan kita pakai di usia sekitar 25 hari sampai usia 30 hari Sobat Kicau Mania. Artinya sesudah panen saya pun juga pernah pakai ya Sobat Kicau Mania. Ini kalau untuk keseringan juga tidak bagus Sobat Kicau Mania, karena saya takut ini murai batu anakan ini dia akan kegemukan. Jika murai batu sudah kegemukan Sobat Kicau Mania, itu nanti dia akan lebih cepat berlemak Sobat Kicau Mania, atau yang sering kita sebut ngelemak. Jadi kegemukan itulah faktor membuat murai batu itu cepat ngelemak Sobat Kicau Mania, baik di usia muda ya maupun di usia mapan. Buat Sobat Kicau Mania yang punya trotolan ya, ini bagus sebenarnya, kesempatan bagus kalau kalian ingin memberikan ulat kandang Sobat Kicau Mania ketimbang ulat ongkong. Kalau ada dua pilihan seperti itu, kalau saya pribadi memilih ulat kandang Sobat Kicau Mania ya. Karena ulat kandang ini sebenarnya Sobat Kicau Mania juga mengandung unsur panas ya, membuat tubuh murai batu itu menjadi panas. Tetapi ulat Hongkong ya kandungannya lebih panas. Jadi kalau sudah panas, anakan murai batu ini tidak kuat, tidak mandi ya, misalnya kita anggap seperti itu, dia akan rontok bulunya Sobat Kicau Mania ya. Nah itu yang sering terjadi di teman-teman kita karena tidak tahu porsi dan takaran. Jadi semua untuk ekstra puding ini kalau kita penggunaannya berlebihan itu sangat berbahaya Sobat Kicau Mania ya. Nah karena itu kita jelaskan di video ini agar kalian tahu. Memang proteinnya kandungannya tinggi, bagus ya kan, kemudian lemaknya juga bagus. Sebenarnya kalau logikanya seperti ini Sobat Kicau Mania, kalau burung murai batu trotolan kita ini kurang nafsu makan ya, otomatis dia kurus ya, penglihatan kita ingin membuat bodinya sedikit bagus atau nafsu makannya bertambah ya, kita berikan saja ulat kandang Sobat Kicau Mania, karena ulat kandang ini proteinnya tinggi dan mengandung unsur lemak Sobat Kicau Mania. Nah apabila trotolan ini sudah gemuk ya, seperti yang di video saya ini, kita berikan terus-terusan, maka efeknya akan ada Sobat Kicau Mania, yaitu kegemukan dan suatu saat nanti akan ngelemak. Seperti di kandang 2 saya ini ya, pejantannya ini ngelemak Sobat Kicau Mania. Tetapi walaupun ngelemak bukan berarti tidak bisa mencetak produksi ya Sobat Kicau Mania. Jadi ngelemak ini ada yang poinnya sudah masuk kategori rawan ya, dan masuk kategori sangat rawan. Nah kalau saya ini kategorinya ini sudah rawan sebenarnya Sobat Kicau Mania ya. Kalau memang sudah sangat rawan, itu indukan murai batu ya atau pejantan itu tidak bisa lagi produksi Sobat Kicau Mania, bahkan untuk bertelur aja dia bisa macet. Nah kalau yang di kita ini masih bisa produksi, dia masih bisa kawin, masih bisa bertelur ya kan. Karena itu kita pengobatan dan perawatannya tetap kita jalankan Sobat Kicau Mania, tetapi perannya tetap kita ambil di sana, dia masih tetap melolo anaknya, karena kita pakai sistem ternak ini, sistem ternak lolo induk. Seperti yang Sobat Kicau Mania lihat ini. Nah ini anakan trotolannya, sedangkan di gelodo ini adalah telurnya. Jadi otomatis dia ini akan punya adik lagi Sobat Kicau Mania. Nah saya tidak mengambil keputusan yang salah Sobat Kicau Mania, walaupun pejantannya ngelemak, saya tetap melakukan perawatan. Jadi saya akan mengurangi, setidaknya bisa mengurangi kadar lemaknya yang ada di pejantan ini Sobat Kicau Mania, baik itu pola makan, penjemuran, umbar dan lain-lain. Dan itu tidak mesti kita tiap hari Sobat Kicau Mania, kita ambil waktu senggangnya saja. Nah kalau untuk di kandang 3 ini anakan trotolnya juga ada Sobat Kicau Mania ya. Ini usianya sudah lumayan, ini sudah sekitar 18 hari dan 20 hari ya. Nah ini juga bagus sebenarnya untuk pemberian ulat kandang. Tetapi akhir-akhir ini di tempat kita memang susah ulat kandang ini Sobat Kicau Mania. Kenapa saya bilang bagus? Karena indukannya juga bertelur lagi di gelodo ini. Kita butuh protein yang tinggi, gizi yang tinggi untuk kandungan telur ini, agar adiknya menetas dalam keadaan sehat. Nah kadang-kadang banyak teman-teman kita yang tidak tahu soal ini Sobat Kicau Mania. Itulah kita gunanya sebagai seorang penangkar, kita meneliti sebelum kita melakukan beberapa hal, termasuk pemberian pakan harus tepat dan benar ya. Jangan sampai salah atau berlebihan, karena akan berakibat sangat fatal Sobat Kicau Mania. Oke Sobat Kicau Mania, itu saja pembahasan kita tentang ulat kandang, apa fungsinya serta apa efek sampingnya jika berlebihan.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam Kicau Mania.